Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil makalah laporan penelitian kami yang mengangkat judul Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Cilegon sebagai Kota Industri. Metode penelitian menurut Sugiono merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, dan metode yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan saya sendiri sebagai Lia Nurhayati akan sedikit menjelaskan mengenai teori. Nah, pertama kami mengambil judul Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Cilegon sebagai kota industri. Teori yang kita ambil adalah teori Fauzi dan Iskandar tahun 1984 halaman 44, di mana pendapatan asli daerah atau PAD merupakan segenap pemasukan ataupun suatu penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah yang diperoleh dari sumber-sumber secara mandiri dari wilayah sendiri berdasarkan peraturan daerah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah harus mengupayakan agar dapat diambil dengan seintensif mungkin. Nah, oleh karena itu kami akan menjelaskan mengenai sumber pendapatan asli daerah Kota Cilegon, kemudian adanya sumber industri Kota Cilegon, lalu ada sektor industri sumber terbesar PAD Kota Cilegon, dan upaya pemerintahan daerah dalam meningkatkan PAD Kota Cilegon. Sumber pendapatan asli daerah Kota Cilegon atau PAD Kota Cilegon dari data yang kami peroleh menyatakan bahwa APBD Kota Cilegon di tahun 2019 menyebutkan bahwa target pendapatan asli daerah sebesar 701,3 miliar dengan bersumber dari pertama, pendapatan pajak daerah sebesar 532,5 miliar. Kedua, hasil retribusi daerah sebesar 12,7 miliar. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 16,7 miliar. Dan yang terakhir, pendapatan lain-lain asli daerah yang sah sebesar 139,2 miliar. Namun, terdapat perubahan terhadap target pendapatan asli daerah PAD Kota Cilegon ini dalam APBD perubahan 2019 yang dimana seperti dilansir oleh Kabar Banten bahwa APBD P 2019 Pemkot Cilegon dan DPRD Kota Cilegon sepakat untuk mengurangi target pendapatan asli daerah sebesar 13 miliar, di mana pada APBD awal sebesar 701 miliar, sementara di APBDP sebesar 688 miliar. Hal ini dilatar belakangi dari pemasukan daerah yang menurun, salah satunya dari pendapatan BPHTB atau bea bagi hasil tanah dan bangunan, dan yang kedua dilatar belakangi oleh perbedaan persepsi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemkot Cilegon itu sendiri, yang dimana ada punya perbedaan persepsi ini melatar belakangi perubahan PAD tersebut. Dan target pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah pada penetapan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD di tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Wali Kota Cilegon yang dilansir dari artikel topmedia.co.id yang dimana menyampaikan bahwa sisi PAD proyeksi di tahun 2020 sebesar Rp 716 miliar sampai 1,8 triliun, yang dalam hal ini lebih besar dari proyeksi di tahun 2019 yang ditetapkan. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Cilegon Edi Aryadi dengan sumber pendapatan yang masih sama di tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Cilegon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Cilegon telah menyepakati anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Cilegon di tahun 2020 senilai 1,8 triliun. Hal ini dilatar belakangi dari penekanan di pendapatan asli daerah (PAD) demi menutupi penurunan angka bantuan keuangan atau BAKEU pemerintahan pusat dan Provinsi Banten. Adanya penekanan potensi PAD yang ditingkatkan, baik pendapatan pajak, retribusi, dan yang lainnya bisa ditingkatkan. Ketua Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Cilegon, Subhi Esmahad, menuturkan bahwa struktur APBD 2020 yang berdasarkan dari pendapatan asli daerah telah memenuhi kebutuhan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon, yang dimana artinya bahwa PAD di Kota Cilegon di tahun 2020 ini dilatar belakangi karena adanya harus memenuhi kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon sendiri, karena dianggap PAD di tahun 2019 sangat kurang angkanya dalam melaksanakan penyelenggaraan di Kota Cilegon. Sektor industri menjadi penopang terbesar terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Cilegon dan menyumbang terhadap pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Besarnya penerimaan dari sektor industri ini karena Kota Cilegon itu sendiri merupakan pemasok utama industri baja berskala nasional yang membuat Cilegon, khususnya di daerah Banten ini, menjadi lebih tumbuh perekonomiannya karena Cilegon merupakan kota yang terkenal dengan kota industri dan ditopang oleh sektor industri juga. Selanjutnya, saya Nabil Hamzahal Bantani akan menjelaskan tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, yang pertama peningkatan retribusi, di mana diambil dari retribusi parkir. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah Pemkot Cilegon dari segi retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Cilegon akan mengambil ahli pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon. Dan menurut Uteng Dede Apandi selaku Kepala Dishub Kota Cilegon mengatakan bahwa parkir RSUD merupakan milik pemerintah daerah, maka pengelolaannya harus dilakukan oleh perangkat pemerintah daerah. Nah, yang kedua, memberlakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan. Nanti pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Cilegon akan memberlakukan retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah, pemberlakuan parkir tepi jalan ini khususnya yang berada di tempat usaha dan toko penjualan yang ada di jalan-jalan protokol, dengan melalui sistem bagi hasil pembagian 50% untuk gaji juru parkir dan 50% masuk ke kas daerah yang akan diberlakukan di sejumlah titik di jalan protokol, yaitu di daerah Cibeber dan PCI. Nah, yang kedua, dengan cara meningkatkan laba BUMD. Salah satunya yaitu perusahaan daerah air minum Cilegon Mandiri atau PDAM Cilegon Mandiri, berupaya untuk meningkatkan raihan pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Nah, upaya yang dilakukannya diantaranya yaitu meningkatkan kualitas layanan serta jumlah pelanggan air bersih. Tujuan utama BUMD bukan berorientasi pada keuntungan, tapi kepada kepentingan sosial. Dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 18.000 dan diupayakan terus bertambah. Selain itu juga, dalam upaya meningkatkan pelayanan, PDAM Cilegon Mandiri juga bekerjasama dengan Blibli.com, Alfamart, dan Indomaret guna memudahkan para pelanggan untuk membayar tagihan air. Yang nantinya dengan peningkatan laba BUMD ini akan turut menyumbang pendapatan asli daerah Kota Cilegon. Kesimpulannya adalah Cilegon merupakan kota yang dikenal dengan industri terbesar di Banten, menjadikan salah satu sumber pendapatan asli.
pajak industri ini tidak serta-merta masuk ke kas pemerintahan daerah, melainkan langsung masuk ke kas negara, yaitu penerimaan pajak ke APBN, dan nantinya daerah akan menerima dana bagi hasil DBH berupa DBH pajak dengan besarnya yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undang. Tetapi bukan hanya industri baja dari PT Krakatau Steel Industry Estate Cilegon, tetapi ada juga perseorangan sebanyak puluhan industri di kota Cilegon. Di antaranya ada PT Krakatau Tirta Industri. Jadi simpulnya itu adalah pertama, pendapatan asli daerah PAD menunjukkan ketika terjadinya peningkatan belanja daerah akan menaikkan pendapatan asli daerah PAD pada kota Cilegon yang ada di Provinsi Banten. Kedua, hasil pengujian terdapat puluhan industri di kota Cilegon. Di antaranya ada PT Krakatau Tita Industri, PT Timah Industri, dan PT Krakatau Industri Estate Cilegon dan sebagainya, dan berpengaruh secara negatif terhadap asli daerah PAD pada kota Cilegon.